Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun kawan menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan terkait akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, yang dimaksud ASN atau aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Untuk menjadi seorang ASN yang profesional diperlukan pembekalan pada PNS dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang kita sering kenal sebagai ANEKA. ANEKA merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi, akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik merupakan bagian dari nilai-nilai dasar profesi ASN atau bagian dari ANEKA tersebut. Akuntabilitas seringkali dianggap sama dengan responsibilitas. Padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai dan merujuk kepada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama seperti kata Bovens, yaitu menyediakan kontrol demokratis untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri dari 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal atau pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, dan akuntabilitas horizontal atau pertanggungjawaban pada masyarakat luas. Untuk mewujudkan organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas tidak akan terwujud jika tidak ada alat akuntabilitas seperti perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas yang harus diperhatikan, yaitu pemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungannya. 2. Transparansi atau keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan individu maupun kelompok. 3. Integritas, yaitu konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung nilai luhur dan keyakinan. 4. Tanggung jawab, kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak, dan perwujudan kesadaran akan kewajiban. 5. Keadilan, yaitu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. 6. Kepercayaan atau rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Nah, kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. 7. Keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. 8. Kejelasan. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Terakhir, konsistensi, yaitu usaha untuk terus
melakukan sesuatu sampai pada tujuan akhir. Kita lanjut ke nasionalisme. Nasionalisme ini sangat penting untuk dimiliki oleh ASN. Bahkan tidak hanya sekedar wawasan saja, tapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme. Karena dengan nasionalisme yang kuat, maka ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara dibanding kepentingan pribadi. Pegawai ASN dapat mempelajari bagaimana aktualisasi sila demi sila dalam Pancasila agar memiliki karakter yang kuat dengan nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Nasionalisme secara arti sempit merupakan sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Dalam arti luas, nasionalisme yaitu pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ada 5 indikator dari nilai-nilai dasar nasionalisme yang harus diperhatikan berdasarkan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadikan Indonesia bukan sebagai negara sekuler yang membatasi agama dalam ruang privat. Pancasila justru mendorong nilai-nilai ketuhanan mendasari kehidupan masyarakat dan berpolitik. Nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai-nilai ketuhanan yang positif yang digali dari nilai-nilai keagamaan yang terbuka atau inklusif, membebaskan dan menjunjung tinggi keadilan dan persaudaraan. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan diharapkan memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan etos kerja positif dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi dan kekayaan alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memiliki konsekuensi ke dalam dan keluar. Ke dalam berarti jadi pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Semangat kebangsaan adalah mengakui Indonesia dalam keragaman dan terbagi dalam golongan-golongan. Keberadaan bangsa Indonesia terjadi karena memiliki satu nyawa, satu asal akal yang tumbuh dalam jiwa rakyat sebelumnya, yang merupakan satu kesatuan riwayat, membangkitkan persatuan karakter dan kehendak hidup untuk hidup bersama dalam suatu wilayah geopolitik nyata. Selain itu, bangsa Indonesia juga didukung oleh semangat gotong royong. Dengan semangat itu, Indonesia harus mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, bukan membela atau mendiamkan unsur masyarakat atau bagian tertentu dari teritorial Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi permusyawaratan punya dua fungsi. Fungsi pertama, menjadi ajang memperjuangkan aspirasi beragam golongan yang ada di masyarakat sebagai badan permusyawaratan atau perwakilan. Fungsi kedua, semangat permusyawaratan bisa menguatkan negara persatuan, bukan negara untuk satu golongan atau perorangan. Permusyawaratan dengan landasan kekeluargaan dan hikmat kebijaksanaan dapat mencapai kesepakatan yang membawa kebaikan bagi semua pihak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, para pendiri bangsa menyatakan negara merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan. Peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial antara lain perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem masyarakat, pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan, proses fasilitasi akses atas informasi dan sumber daya yang diperlukan, dan dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.
Lalu, etika publik. Etika dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan buruk, serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Etika sering disamakan dengan moral, padahal ada perbedaan. Etika lebih dipahami sebagai refleksi yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika juga dipandang sebagai karakter atau etos individu kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma luhur. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, dan sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Lalu kode etik dan perilaku ASN ada 12 poin, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan pada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan, baik sendiri maupun orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Lanjut, nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN. Indikatornya sebagai berikut. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Setia dan mempertahankan UUD 45. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, dan mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Sekian dari saya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.